Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bilangan kompleks. Kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Muhammad Nabil Surkoni, NRP 600 722 1049. Dan perkenalkan, nama saya Heru Febrian dengan NRP 600 722 1030, dan selanjutnya dengan dan saya Lailatul Sa'dia Yunia Arifianti dengan NRP 672 11024. Oke, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang sejarah bilangan kompleks. Kenapa kok akhirnya bilangan kompleks itu ada gitu, teman-teman. Jadi di sini mulai dari tahun 1545 ada sejarawan atau matematikawan yang ini menemukan bilangan imajiner yang bernama Girolamo Cardano. Nah, beliau ini seorang matematikawan yang berkebangsaan Itali. Dia menerbitkan sebuah buku yang namanya yang berjudul Ars Magna. Pada buku tersebut, Cardano menyatakan solusi aljabar terhadap persamaan kubik yang berbentuk persamaan kubik gitu. Nah, kalau sebelumnya sebelum persamaan kubik ini masih persamaan persegi. Tapi sejarah matematikawan masih belum memikirkan antara solusi persamaan kubik. Jadi belum ada solusi persamaan kubik yang bisa diselesaikan. Nah, dengan adanya Girolamo yang menerbitkan judul Ars Magna, dia membuat sebuah solusi yang akhirnya muncullah untuk solusi kubik ini ada I pangkat 2 sama dengan min 1. Oke, selanjutnya ini merupakan salah satu contoh dari penggunaan atau di matematika, secara penerapan di matematika ini ada problem atau masalah X pangkat 2 plus 25 sama dengan 0. Dari persamaan X pangkat 2 plus 25 sama dengan 0 ini kita harus mencari nilai X-nya. Sehingga dapat dihasilkan seperti berikut. Nah, di situ terdapat X sama dengan akar min 25. Nah, sebenarnya untuk akar min 25 ini, akar min, ini secara pada waktu itu gak bisa diselesaikan. Jadi pada waktu itu masih menjadi persoalan. Nah, dengan adanya buku yang berjudul Ars Magna itu akhirnya beberapa ilmuwan meneliti dan akhirnya akar min ini dilambangkan sebagai imajiner gitu. Jadi untuk persoalannya bisa dijawab untuk yang ini X pangkat 2 plus 25 sama dengan 0. Untuk X-nya sendiri nanti hasilnya adalah 5 imajiner gitu. Terus mungkin aku juga ingin menjelaskan bilangan kompleks itu sebenarnya seperti apa. Bilangan kompleks merupakan bentuk lebih lanjut dari bilangan real yang kita gunakan sehari-hari. Bilangan kompleks membantu kita untuk menyelesaikan masalah matematika yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan bilangan real saja. Bilangan kompleks terdiri dari dua bagian yang real dan juga bagian yang imajiner. Jika bagian real dari suatu bilangan kompleks adalah 0, maka bilangan itu disebut imajiner sepenuhnya. Jika bagian imajiner dari bilangan kompleks adalah 0, maka bilangan ini merupakan bilangan yang real. Nah, ini mungkin aku sedikit memberikan contoh bilangan kompleks. Jadi terdiri dari dua bagian real sama imajiner atau kombinasi keduanya. Nah, salah satunya ada I plus 5. Ini merupakan bilangan kompleks. I-nya adalah imajiner dan 5-nya adalah bilangan real. Terus kemudian ada 17i, ini merupakan cuma imajiner doang. Terus 4 ini merupakan bilangan kompleks juga, tapi di bagian realnya. Terus kemudian ini antara 3 plus i akar 5 ini merupakan kombinasi dari keduanya. Nah, kalau bagian realnya ini tidak mengandung i, kalau bagian imajiner koefisien dari i gitu. Maka pada 5 plus 3 ini, 5-nya merupakan nilai real, terus kemudian 3-nya merupakan bagian imajiner. Nah, bagian real atau bagian imajiner bisa saja bernilai 0, dan biasanya penulisannya diabaikan. Kayak contoh yang 17 ini, yang di atas ini 17i, itu sebenarnya ada nilai realnya, yaitu 0, tapi nggak dijelaskan gitu, nggak tertulis maksudnya. Terus ada juga contohnya 4 gitu. Ini merupakan bilangan kompleks juga, tapi nggak ada imajinernya atau bernilai 0 gitu. Jadi nggak dituliskan atau diabaikan. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan sama Mas Heri. Monggo, Mas.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengapa harus mengetahui bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu dapat kita gunakan pada yang pertama, penerapan pada pemrosesan sinyal. Yang kedua, penerapan pada termometer. Next. Dapat kita gunakan juga untuk penerapan pada kapal selam, penerapan teori bilangan bulat dalam teknologi, dan 5 itu kita gunakan untuk penerapan teori bilangan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, bilangan kompleks juga dapat digunakan pada penerapan teori bilangan dalam bidang sains. Dan juga dapat digunakan pada penerapan teori bilangan di bidang musik. Mari kita ambil contoh penerapan bilangan kompleks pada proses pemrosesan sinyal. Jadi, bilangan kompleks sudah disampaikan sama Mas Nabir tadi, itu merupakan salah satu pokok bahasan dari aljabar geometri. Bilangan kompleks merupakan perpanjangan dari bilangan yang umum kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita saat ini, dunia ini dipengaruhi oleh berbagai jenis sinyal, suara, gambar, radar, dan banyak hal yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal. Untuk mempermudah pemrosesan sinyal yang kontinu, kita perlu mempresentasikan sinyal tersebut menjadi sinyal yang diskrit. Dalam hal ini, pemrosesan sinyal digital adalah cara untuk mengubah sinyal tersebut. Jadi dalam elektronika, sinyal itu adalah gelombang yang digunakan untuk mengirim informasi dari satu tempat menuju ke tempat lain. Sinyal juga memiliki frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Salah satu bentuk sinyal adalah listrik, baik aliran arus listrik DC maupun aliran listrik AC. Selanjutnya, jadi pada sinyal ini terbagi menjadi dua jenis. Ada sinyal analog. Jadi di sini untuk sinyal analog itu adalah sinyal dengan gelombang yang kontinu dan digambarkan dengan gelombang sinus. Sinyal analog dapat bervariasi dalam amplitudo atau frekuensi. Amplitudo dapat dilihat dari titik tertinggi dan terendah dari gelombang. Sedangkan frekuensi dapat dilihat dari perpanjangan gelombang ujung kiri ke ujung kanan. Itu contohnya, sinyal analog cukup banyak digunakan dalam kehidupan kita di sekitarnya. Suara yang kita dengar pun itu merupakan sinyal analog karena suara merupakan gelombang yang kontinu. Hal-hal yang kita lihat juga merupakan sinyal analog. Jam yang bergerak itu contohnya. Secara kontinu juga merupakan contoh sinyal analog. Oke, next. Selain sinyal analog, terdapat juga sinyal digital. Jadi bedanya di sini, untuk sinyal digital itu merupakan sinyal yang menggunakan nilai diskrit atau tidak kontinu. Jadi ya sinyal analog tadi dia kontinu dan untuk sinyal digital dia tidak kontinu. Pemrosesan sinyal analog adalah pemrosesan sinyal yang dilakukan pada sinyal yang bersifat kontinu dengan metode analog. Analog berarti secara matematika. Hal itu dipresentasikan sebagai nilai yang kontinu. Nilai analog biasanya dipresentasikan sebagai tegangan listrik, arus, atau daya listrik. Camnya kok nggak sampai ke sini ya, Mas? Lanjut ya. Nah, selanjutnya, dalam pemrosesan sinyal analog, terdapat beberapa rumus dan metode yang sering digunakan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Salah satunya adalah konsep convolution. Nah, jadi di sini untuk convolution itu membantu kita untuk menemukan sinyal output dengan cara menggabungkan fungsi sistem dengan sinyal input. Secara matematika, convolution adalah operasi matematika antara dua fungsi yang menghasilkan sebuah fungsi baru yang merupakan hasil modifikasi dari salah satu fungsi yang diambil.
simbol yang digunakan untuk convolution adalah simbol bintang. Ya, convolution dirumuskan dalam bentuk integral sebagai berikut. Nah, jadi untuk persamaan itu terdapat Y per T sama dengan X kali H kali T dengan integral seperti yang ditampilkan. Dan pada umumnya nilai A itu sama dengan mi tak terhingga dan B sama dengan plus tak terhingga. Transformasi Fourier mengubah sebuah fungsi dalam domain waktu menjadi sebuah fungsi dalam domain frekuensi. Bentuk transformasi yang tadi belum ya. Frekuensi, bentuk transformasi Fourier disebut juga dengan presentasi dengan domain frekuensi. Domain fungsi dalam domain waktu pasti memiliki sebuah fungsi yang setara dalam domain frekuensi. Jadi, tidak semua fungsi dapat dilakukan transformasi Fourier. Syarat agar dapat fungsi dapat dilakukan dengan transformasi Fourier adalah dengan persamaan yang disampaikan di layar. Ada integral tak terhingga plus dan integral min tak terhingga. Jadi dapat dilihat dari persamaan tersebut. Oke, lanjut. Transformasi Fourier sendiri dirumuskan dalam bentuk integral dengan persamaan berikut. Jadi, dengan menggunakan inverse transformasi Fourier, kita dapat mentransformasi fungsi dari domain frekuensi menuju domain waktu yang dirumuskan sebagai berikut. Jadi di situ ada persamaan F T sama dengan 1, 2 V min tak terhingga. Oke, kita lanjut. Dalam transformasi Fourier dari segi sinyal distrik aperiodik, terdapat persamaan sebagai berikut. Jadi transformasi Fourier digunakan dalam pemrosesan sinyal radio, gelombang cahaya, gelombang seismik, hingga gambar. Lanjut. Jadi, jika kita belum mengenal adanya sinyal dengan pengaplikasian dari bilangan kompleks, tentunya kita akan kesulitan dalam mengakses suatu media seperti saling berkomunikasi dengan jarak jauh membentuk dalam setiap bidang kerjaan. Tentunya kita sangat membutuhkan sinyal sebagai media untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, tanpa adanya sinyal dengan penerapan bilangan kompleks, mungkin kita akan kesulitan dalam hal komunikasi dan juga mengakses teknologi yang ada saat ini. Jadi contoh, next. Proses komunikasi yang mungkin kita dapat lakukan, mungkin dengan menulis pesan lewat kertas dan mengirimkannya dengan waktu yang cukup lama. Jadi efisiensi waktunya cukup lama dengan menulis manual. Dan jika belum diterapkannya bilangan kompleks pada pemrosesan sinyal, tentu kita hanya dapat menggunakan alat komunikasi konvensional seperti media kaleng dan benang. Dan itu pun dengan jarak tertentu, jadi kita tidak dapat saling berhubungan dengan jarak yang jauh seperti yang kita gunakan sekarang itu dengan perangkat HP. Next. Jadi di sini untuk contoh perangkat yang menggunakan sinyal itu adalah router. Tanpa kita sadari, kehidupan kita dipenuhi oleh berbagai sinyal. Banyak alat-alat yang kita gunakan setiap hari itu mengeluarkan ataupun menggunakan sinyal. Sebagai contoh, listrik yang kita gunakan sehari-hari pun itu merupakan contoh dari sinyal yang paling umum. Arus listrik merupakan sinyal yang kontinu yang mengalir dari satu tempat ke tempat lain dan membawa suatu informasi.
Jadi, untuk alat-alat yang dapat kita gunakan secara nirkabel atau tanpa kabel, juga mengaplikasikannya menggunakan sinyal. Dalam penggunaan alat-alat tersebut, sinyal saling dikirimkan antara pengguna dan alat, baik secara analog maupun digital. Contoh dari alat yang menggunakan teknologi ini adalah router ini. Jadi, router ini berfungsi untuk menghasilkan jaringan internet tanpa kabel atau yang bisa kita kenal dengan Wi-Fi, sehingga penggunaan dapat mengakses internet tanpa kabel dan dengan bantuan router tersebut. Oke, next. Jadi dapat kita simpulkan, penerapan bilangan kompleks pada pemrosesan sinyal ini dapat mempermudah sekali dengan hadirnya bilangan kompleks sangat mendukung perkembangan sinyal, sehingga teknologi dapat semakin maju seperti saat ini. Akses komunikasi yang tak terbatas dan terhubung antara satu dan orang lain dalam jarak yang sangat jauh antar negara pun dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penggunaan bilangan kompleks dan pemrosesan sinyal tentu akan terus berkembang dan menghasilkan teknologi-teknologi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan sama Mbak Ella untuk pengaplikasian bilangan kompleks pada kasus engineering. Oke, selanjutnya adalah aplikasi bilangan kompleks di engineering, khususnya di mechanical. Di sini mengambil paper mengenai modeling the fluid flow around airfoils using conformal mapping. Next. Nah, untuk pertama ini merupakan overview dari airfoil, di mana pada fluid dynamics, area yang sangat penting untuk dipelajari adalah airfoil ini. Nah, airfoil sendiri itu merupakan geometri yang jika ditempatkan pada suatu aliran fluida akan menghasilkan gaya lift lebih besar daripada gaya drag, sehingga airfoil ini dapat terangkat. Untuk memahami gaya lift ini diperlukan pemahaman secara fisika mengenai aliran fluida yang melintasi airfoil dan perhitungan secara matematisnya. Next. Selanjutnya, untuk perhitungan matematis ini diperuntukkan untuk memodelkan aliran fluida di sekitar airfoil dengan menggunakan bilangan kompleks dan metode conformal mapping. Jadi tujuan untuk paper ini adalah untuk mengembangkan pemahaman matematika mengenai bilangan kompleks dengan metode conformal mapping pada airfoil dengan 2 dimensi. Next. Nah, berikut ini merupakan penjelasan mengenai conformal mapping. Jadi conformal mapping itu merupakan teknik matematika untuk menyederhanakan suatu geometri rumit yang ditransformasikan oleh fungsi pemetaan dan masih mempertahankan sudut serta geometri aslinya. Dengan teknik conformal mapping, aliran di sekitar airfoil tersebut itu dapat dianalisis sebagai aliran di sekitar silinder yang simetri. Nah, selanjutnya untuk menentukan aliran fluida ini pada paper ini menggunakan persamaan Laplace, dan untuk pemetaan perhitungan gaya lift pada airfoil itu menggunakan conformal mapping. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan persamaan Laplace. Persamaan Laplace ini digunakan untuk menentukan aliran fluida. Yang pertama ada teori mengenai governing equation untuk aliran invisit. Jadi persamaan pertama itu merupakan persamaan konservasi massa untuk aliran yang incompressible. Nah, sedangkan pada aliran tersebut itu shear force-nya kurang, sehingga memungkinkan airfoil itu untuk dimodelkan sebagai aliran yang irotasional. Nah, aliran irotasional ini direpresentasikan pada persamaan kedua, yaitu omega sama dengan curl dari velocity. Nah, setiap titik pada velocity itu adalah bernilai 0. Selanjutnya, velocity itu didefinisikan sebagai velocity function, sehingga
akan menjadi persamaan yang nomor 4, yaitu curl dari velocity function sama dengan velocity function kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan 4 ini merupakan bentuk dari persamaan Laplace. Next. Selanjutnya ada teknik conformal mapping. Nah, airfoil ini adalah memiliki geometri yang rumit kan, dan seringkalinya itu tidak simetris. Jika menggunakan persamaan Laplace untuk menyelesaikan aliran fluida di sekitar airfoil, itu akan lebih sulit. Sehingga digunakan teknik conformal mapping ini untuk menyederhanakan masalah dan memperluas penerapan dari potential flow dari teori aerodinamika. Nah, teori aerodinamika itu merupakan teori yang mempelajari mengenai airfoil tersebut. Untuk definisi dari conformal mapping adalah transformasi fungsi yang bernilai kompleks dari suatu koordinat ke koordinat yang lain. Hal tersebut dapat dicapai melalui transformasi yang diterapkan pada fungsi kompleks yang asli. Next. Nah, berikut ini merupakan teori mengenai teknik conformal mapping. Secara umum, teknik conformal mapping itu merubah domain dari Z-plane dari bidang Z ke bidang W. Jadi yang awalnya yang Z-plane itu merupakan aliran yang uniform akan dirubah ke aliran yang tidak uniform seperti yang W-plane ini. Jadi kesimpulannya adalah menyelesaikan aliran di sekitar airfoil pada bidang Z dan kemudian merubah solusi menjadi airfoil yang ada di bidang B, di bidang W maksudnya. Next. Nah, untuk model dari fluid flow aliran yang ada di airfoil itu, yang pertama ada solusi spesifik untuk aliran fluida di sekitar silinder, itu ada uniform flow, source and sink flow, droplet flow, dan vortex flow. Selanjutnya ada gaya lift di silinder berputar, dan yang terakhir mapping dari silinder ke airfoil dengan transformasi Joukowsky. Nah, kita akan langsung mempelajari mengenai mapping dari silinder ke airfoil dengan transformasi ini, karena pada mapping ini merupakan penerapan dari bilangan kompleks itu sendiri. Next. Oke, ini merupakan mappingnya. Setelah menyelesaikan persamaan pada aliran sekitar silinder dengan superposisi 3 aliran, yang tadi ada source and sink flow, vortex flow, dan droplet flow, selanjutnya menghubungkannya dengan bentuk airfoil menggunakan conformal mapping yang disebut transformasi Joukowsky. Nah, fungsi untuk transformasi Joukowsky ini merubah lingkaran pada bidang Z menjadi bentuk yang menyerupai airfoil pada bidang W. Nah, gambar di sini ini adalah menunjukkan lingkaran di bidang Z yang didefinisikan sebagai Z sama dengan BE pangkat I theta, di mana B itu radius dan tetanya adalah sudut dari 0 sampai 2pi. Next. Nah, pada gambar yang W-plane ini masih belum terlihat bentuk dari airfoilnya. Nah, pada mapping yang ini menerapkan persamaan omega Z sama dengan Z ditambah lambda kuadrat per Z, di mana W ini fungsi dari bidang yang tertransformasi dari bidang yang sebelumnya, yaitu bidang Z ke bidang W. Nah, lambda itu adalah merupakan parameter transformasi. Lambda ini yang menentukan bentuk yang akan dihasilkan dari fungsi yang dirubah. Jadi kita bisa merubah bentuknya itu berdasarkan lambdanya ini. Berhubung di contoh ini menggunakan parameter transformasi min 2B sampai 2B, sehingga gambar yang di W-plane ini akan membentuk flat plate yang datar gitu. Next. Nah, selanjutnya ini ada lingkaran akan dimapping menjadi elips. Maka parameter transformasinya itu lebih dari 1. Jadi lambdanya lebih dari 1. Nah, ketiga bentuk yang sebelumnya itu belum menyerupai airfoil, sehingga bentuk airfoilnya itu direalisasikan dengan membuat lingkaran di bidang Z dengan pusat yang diimbangi dari titik asal. Kita dapat lihat di gambar sebelah kanan, itu terdapat lingkaran di Z-plane dan airfoil di W-plane. Untuk merubah ke W-plane ini, kita menentukan koordinat X dari pusat lingkaran, menentukan distribusi ketebalan dari airfoil yang telah
transformasi. Jadi merubah-rubah lambdanya itu tadi. Lambda itu sama dengan B min S, di mana S adalah koordinat dari lingkaran itu. Next. Nah, selanjutnya pada gambar tersebut sudah menunjukkan airfoil melengkung tapi tidak simetris. Hal ini dikarenakan koordinat Y dari pusat lingkaran itu berpengaruh terhadap kelengkungan airfoil yang ditransformasikan. Selain melakukan transformasi terhadap bentuk airfoil, dilakukan transformasi aliran di sekitarnya. Jadi setelah kita membentuk dari lingkaran menjadi airfoil, selanjutnya kita menganalisa mengenai aliran fluida di sekitar airfoil ini dengan menggunakan persamaan velocity potensial dan stream function, dan memiliki persamaan sebagai berikut ini. Omega Z sama dengan potential velocity ditambah I stream function. Selanjutnya persamaan aliran yang melewati silinder ini adalah omega Z sama dengan V free stream buka kurung Z ditambah R kuadrat per Z ditambah I di buka kurung vortex strength per 2 pi ln Z. Oke. Mendefinisikan mendefinisikan airfoil diperlukan variabel kompleks karena persamaan velocity potensial dan stream function dinyatakan sebagai kompleks function. Next. Nah, berikut ini setelah diaplikasikan ke dalam bentuk simulasi, yang sebelah kiri yang tadi bentuk lingkaran dan yang B itu merupakan aliran pada airfoil. Next. Oke. Oke, mungkin dari secara keseluruhan apa yang kami sudah jelaskan baik dari awal sejarahnya, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari, terus penerapan dalam bidang teknik mesin. Jadi bilangan kompleks ini sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya bilangan kompleks, mungkin untuk saat ini kita belum bisa merasakan yang adanya dengan teknologi. Terus kemudian mungkin sinyal juga, mungkin teknologi-teknologi baru yang sudah ada saat ini mungkin akan sangat sulit untuk mencapai ke sana. Makanya dari hal tersebut bilangan kompleks sangat dibutuhkan dan patut adanya untuk ada gitu. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.